Ada doa dikabul, ada doa tidak dikabul. Buku yang dibaca masih buku yang lama, kumpulan doa-doa mustajab. Lucu. Dan kalau kita sudah berhasil mengatur Tuhan, kita bilang doa saya mustajab. Tuhan tunduk patuh kepada saya. Begitu? Siapa yang berserah diri harusnya? Bukankah kita kepada Allah? Bukan Allah disuruh berserah diri pada keinginan-keinginan kita. Itulah sumber penderitaan kita selama ini. Dan begitu kita tidak berhasil mengatur Tuhan sebagaimana kita mau, kita sebut Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Tuhan tidak mendengar saya. Kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan sudah memiliki yang terbaik untuk Anda. Apa yang Anda inginkan belum tentu yang terbaik buat Anda. Maka Tuhan bilang dalam Al-Quran, apa yang disebut baik oleh kamu belum tentu itu baik bagi kamu. Dan apa yang disebut dengan buruk oleh kamu belum tentu itu buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu amat menyenangi sesuatu, tapi itu amat buruk bagi kamu. Begitu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Tapi kita tidak pernah mengerti perkataan beliau. Para nabi, para rasul mengawali Islam itu ada awalnya. Nabi Ibrahim mengawali Islam itu ada awalnya. Ada satu pengalaman spiritual yang mendasari beliau untuk mengatakan wa ana awalul muslimin. Nabi Musa mengawali jadi orang beriman, ada pengalaman spiritualnya. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa yang dikatakan Musa di situ? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku. Karena kamu tidak akan bisa melihatku dengan pandangan lahirmu. Tetapi masuklah kamu ke dalam dirimu. Aku tinggal di sana. Aku bersamamu bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jangan kau gunakan lagi mata yang itu. Karena aku sudah sediakan satu mata dalam dirimu yang disebut dengan mata kolbu. Gunakan mata itu. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Lalu Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Saat itu Musa mengalami fana. Fana raga yang diabadikan oleh leluhur kita jadi Ponorogo. Banyak orang sana nggak ngerti. Kenapa Ponorogo itu menjadi pusat? Para yai, para romo yai. Siapa yai itu? Mereka yang sudah panaraga, yang sudah bisa memfanakan raga, sudah Ponorogo, sudah mencapai ke diri. Orang yang sudah mencapai ke diri, gak peduli orang lain mau melakukan apa, gak peduli orang lain mau ngomong apa, udah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih konflik dengan mulutnya di luar, itu karena masih belum selesai dengan pikirannya di dalam. Tapi lucunya orang yang semacam itu sering mengklaim seakan-akan dirinya sudah selesai. Padahal indikator bahwa kita belum selesai di dalam, kita masih konflik dengan orang lain di luar. Keluarlah kata-kata yang menyeramkan. Kita mengizinkan, kita dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu, ke masa depan, terus saja begitu. Tapi tidak hadir di sini saat ini sekarang. Padahal hidup itu di sini saat ini sekarang. Makanya Eckhart Tolle menulis buku yang sangat keren, judulnya The Power of Now. Coba baca buku itu, luar biasa. Saya tidak menemukan buku yang setiap katanya itu semuanya daging. Tidak ada tulangnya, semua daging itu. Sampai saya tidak pernah bisa melewatkan satu kata pun yang ditulis oleh Eckhart Tolle di buku The Power of Now. Kenapa? Disitulah surga saya temukan. Surga itu di sini, saat ini, sekarang. Pertanyaan paling dasar bagi kita, mau kapan kita sebagai muslim yang sebenarnya? Mau kapan kita jadi orang yang beriman yang sebenarnya? Mau kapan? Puaskah kita dengan mengaku-ngaku? Mengaku beriman, mengaku sebagai muslim. Padahal muslim itu sebutan universal buat semua manusia yang sudah pasrah total kepada Allah, apapun keyakinan agamanya. Sekali lagi, muslim itu sebutan yang sangat universal. Tingkatan spiritual yang sangat universal. Makanya Quran mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Bukan mengaku beragama tertentu, tetapi kita benar-benar sudah pasrah total kepada Tuhan, apapun keyakinan kita.